Selamat siang semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Eba Gata Brutarigan dengan NPM 2213051083, Prodi Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan membacakan resum awal PKKMB tanggal 15 Agustus sampai 19 Agustus tahun 2022. Materi pertama, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Latar belakang visi misi Indonesia 2045, berdaulat, maju, adil, dan makmur, yang dibawakan oleh Bapak Profesor Dr. Haryadi Hesa MSI. Yang pertama, pembangunan manusia serta penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga, pemerataan pembangunan. Yang keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Tantangannya, Industri 4.0, globalisasi, dan bonus demografi. Indikator profil pelajar Pancasila: 1. Bernalar kritis, kemampuan kognitif. 2. Kemandirian. 3. Kreatif. 4. Gotong royong. 5. Kebinekaan global. 6. Berakhlak mulia. Dasar hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu pembukaan program studi baru, perguruan tinggi negeri badan hukum, sistem akreditas perguruan tinggi, hak belajar 3 semester di luar program studi. Tujuan Merdeka Belajar: mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel, menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Contoh bentuk kegiatan pembelajaran: 1. Pertukaran pelajar. 2. Magang praktek kerja. 3. Asistensi mengajar di satuan pendidikan. 4. Penelitian atau riset. Yang kelima, proyek kemanusiaan. Yang keenam, kegiatan wirausaha. Yang ketujuh, studi atau proyek independen. Yang ke-8, membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Materi 2, kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat, yang dibawakan oleh Profesor Dr. Sukohar Esket MKes SP KK LP. Lingkungan hidup berupa alam menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup mahasiswa, yaitu penyedia air, udara, makanan, obat-obatan, estetika, dan lainnya. Permasalahan lingkungan hidup Indonesia dan dunia. 1. Lingkungan alam. 2. Lingkungan buatan. 3. Lingkungan sosial. Pengelolaan lingkungan hidup menjaga kelestarian bumi. 3R. Reduce, reuse, recycle. Mengelola sampah, menjaga kelestarian SDA, waspada pemanasan global. Kampus Sehat. Program Kampus Sehat dan Health Promote University yang merupakan gerakan untuk hidup sehat pada tatanan perguruan tinggi, dan gerakan ini menjadi cikal bakal aktivitas kampus siaga COVID-19. Upaya Kampus Sehat Unila: 1. Zero Tolerance Areas. 2. Parkir terpadu dan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor. 3. Pengelolaan sampah TPST. 4. Pengelolaan sumber air. 5. Arboretum dan anggrek. Mobil listrik dirakit menggunakan serat alam dan melibatkan mahasiswa dan dosen FT. Sertifikat EVU 01 Power 3 kW dengan torsi NM dengan gear ratio 1:10 dan 1:20, berat 400 kg, kecepatan maksimum 40 km per jam dengan jarak tempuh sekitaran 100-150 km jam. Ranking 15 UI Green Metric. UI Green Metric merupakan publikasi tahunan peringkat Uni di Indonesia dan dunia yang dilaksanakan Universitas Indonesia dengan menilai universitas berdasarkan komitmen dan tindakan universitas terhadap penghijauan dan keberlanjutan lingkungan.
pengendalian COVID-19, vaksinasi COVID-19, RSDC, Rumah Sakit Darurat COVID, BPJS Kesehatan. Materi 3. Etika atau norma kehidupan kampus, pengembangan karakter mahasiswa, yang dibawakan oleh Profesor Dr. Yulianto, MSI. Mahasiswa adalah sosok yang meneruskan langkah sukses di masa depan serta menjadi penerus cita-cita bangsa. Menjadi mahasiswa ideal berarti Anda mampu berpikir positif terhadap sesuatu yang Anda lakukan dan kerjakan. Anda juga harus mampu menyeimbangkan antara sisi akademik, organisasi, dan tugas-tugas. Sehingga saat berkuliah, tujuannya tidak cuma untuk mengerjakan atau mengejar IPK yang tinggi, tapi juga mengembangkan kemampuan berorganisasi, kemampuan untuk memimpin yang baik, mampu mengatur teman-teman dengan baik, bisa mengeluarkan pendapat di depan banyak orang yang mana akan berguna nantinya saat terjun ke masyarakat. Tipe karakter mahasiswa yang ada di perkuliahan. 1. Tipe mahasiswa studi. 2. Tipe mahasiswa organisation. 3. Tipe mahasiswa studi dan organisation. 4. Tipe mahasiswa yang hanya bermain. Karakter yang harus dimiliki mahasiswa ideal: rajin belajar, memiliki orientasi yang jelas, bermanfaat bagi orang lain, peduli terhadap lingkungan, kreatif, inovatif, disiplin, memiliki cita-cita yang tinggi, dan rendah hati. Cara menjadi mahasiswa ideal: mematuhi peraturan yang ada, kembangkan diri sesuai minat, aktif membaca dan memahami masalah yang ada, jujur, berintegritas, dan sopan, lakukan yang terbaik selama berkuliah. Materi 4. Perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus di masa pandemi yang dibawakan oleh Bapak Profesor Insinyur Suharso, PhD. ICT Staging Universitas Lampung. 1. Digital Connectivity. 2. Digital Infrastruktur. 3. Integrated Application. 4. Teknologi to Creative Value. 5. Teknologi of Actualization. Tantangan dunia pendidikan selama COVID-19 terutama di perguruan tinggi, pencegahan pemutusan mata rantai penularan COVID-19 yang tidak mudah dan dilakukan secara berkelanjutan. Proses pembelajaran yang bertransformasi ke ruang virtual. 3. Pengembangan kreativitas dan jaringan TIK yang mendukung kinerja dan proses belajar mengajar. Fasilitas dan layanan. Aplikasi dan produk layanan untuk mahasiswa Universitas Lampung terdiri dari lisensi software dan email, instansi Unila dengan unlimited Google Drive space. Materi 5. Pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme, revolusi industri. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi telah mengubah dunia sebagaimana revolusi generasi pertama melahirkan sejarah ketika tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin. Salah satunya adalah kemunculan mesin uap pada abad ke-18. Revolusi ini dicatat oleh sejarah berhasil mengerek naik perekonomian secara dramatis, di mana selama 2 abad setelah revolusi industri terjadi peningkatan rata-rata pendapatan per kapita negara di dunia menjadi 6 kali lipat. Industri 4.0 adalah nama tren otomatis dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Istilah ini mencakup sistem siberfisik atau cyberfisik, internet untuk segala komputasi awan, dan komputasi kognitif. Industri 4.0 menghasilkan pabrik cerdas. Materi 6. Sistem perkuliahan dan pembimbing mahasiswa. Jumlah SKS maksimal yang boleh diprogramkan mahasiswa setiap semesternya adalah 24 SKS. Namun, besaran jumlah SKS yang diperbolehkan untuk diambil disesuaikan dengan indeks prestasi semester yang berhasil diraih. Jika setiap semesternya kita mampu memprogramkan 24 SKS, maka lama studi yang ditempuh untuk menyelesaikan program sarjana bisa jadi kurang dari 8 semester atau tidak sampai 4 tahun. Cukup sekian resume yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun tindakan, saya minta
Maaf, saya akhiri. Selamat siang.